nanti silakan dari kehutanan ini cover apa yang cocok. Kalau polisi itu tadi saya sebutkan tadi, ada jadi wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast Gakum. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan tema yang akan kita coba bicarakan hari ini, yaitu peranan intelijen dalam mendukung upaya penegakan hukum kehutanan. Intelijen merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mitigasi dan mendeteksi kejahatan tindak pidana kehutanan. Saya, Dian Iswayudi, akan menemani teman-teman semua Sobat Gakum dalam 15 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kita sangat beruntung sekali kita bisa dipertemukan dengan salah satu widaiswara di Pusdik Intel Soreang Bandung. Selamat siang dan selamat datang Bapak Setiabudi. Selamat datang, Mas Dian. Terima Apa kasih. kabar? Baik, Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir di Podcast Gakum hari ini. Iya. Ya. Pak Budi, Ya. kita ngobrol-ngobrol santai aja ini. Sebelum masuk lebih dalam, Ya. sebenarnya bagaimana sih Pak peranan intelijen ini dalam kegiatan penegakan hukum kehutanan? Baik, terima kasih Mas Dian. Ya, alhamdulillah saya diundang di sini nih. Hebat sekali. Iya, Pak. Jadi begini. Ya. Intel itu ada tugas pokok, ada fungsi, dan ada peranan. Ya. Secara umum dulu ya, orang masyarakat itu tahunya intelijen itu hanya mencari informasi. Iya, Pak. Tapi sebenarnya intelijen tidak sebatas mencari informasi, tapi dia juga mempunyai tugas untuk mengkondisikan sebuah situasi. Selain itu, Intel dalam sebuah organisasi, dia mempunyai tugas mengamankan organisasi. Nah, itu. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa tugas intelijen pertama melakukan deteksi, ya, kedua melakukan pengkondisian, yang ketiga mengamankan organisasi. Itu tugas intelijen. Nah, sehingga ya dari tugas itu nanti ada kegiatannya. Kegiatannya dalam bentuk apa? Ya, kegiatannya dalam bentuk penyelidikan. Itu untuk mendeteksi. Jadi kalau kita mendeteksi ke lapangan itu namanya penyelidikan. Kalau orang ini awam biasanya disebut dengan investigasi. Wah, kan gitu. Kemudian yang kedua, nanti hasil investigasi atau hasil penyelidikan itu diolah oleh intelijen. Setelah diolah, nanti memberikan masukan kepada pimpinan. Nah, nanti tindakannya macam-macam. Bisa untuk kebijakan pimpinan, misalnya ya keputusan-keputusan pimpinan dari hasil data-data atau informasi dari intelijen. Itu bisa untuk penegakan hukum, nah gitu ya. Nah, yang kedua ada pengkondisian. Mungkin karena nanti hasil penyelidikan itu tidak semua masyarakat di Indonesia itu ya seperti kita di Jakarta ini. Ya, di Indonesia itu banyak beribu suku, budaya, adat, bahkan ada hukum adat di beberapa daerah yang berlaku. Pak. Nah, jadi Intel memberikan informasi penanganannya bagaimana yang cocok di sebuah tempat, tidak mesti penegakan hukum, bisa saja ya dengan memanfaatkan hukum adat, membina masyarakat. Itu jadi jangan mentang-mentang intelijen bekerja pasti penegakan hukum, tidak. Ya, itu ya. Jadi prinsipnya intelijen bekerja itu memberikan input kepada pimpinan. Dan memberikan input kepada pimpinan, nanti hasil dari pengolahan data, pengolahan informasi, itu input bagi pimpinan untuk bertindak selanjutnya. Apakah penegakan hukum atau tindakan lain. Prinsipnya, permasalahan yang ada di masyarakat itu harus selesai. Jangan dibiarkan begitu saja. Nah, jadi peran intelijen di situ bisa melakukan kegiatan penyelidikan kah,
melakukan pengkondisian kah, kan gitu ya. Ya tugas intel seperti itu. Iya, Pak. Jadi tidak mesti semua harus penegakan hukum. Hmm. Ya itu yang perlu kita pahami bersama. Oh iya. Ya, makanya jangan sampai kita ngomongnya kalau gakum penegak hukum tidak, Oh iya. gitu kan. Itu mungkin sementara Iya. peranan kita. Gitu. Berarti intelijen itu bisa digunakan untuk mata, telinga. Ya, Nah, buat pimpinan kita ya betul. Pak ya. Jadi Kita gini, ngasih ya. masukan apa dari hasil intelijen seperti itu ya Pak. Jadi begini, kenapa disebut mata dan telinga? Fungsi mata apa? Melihat. Melihat, Fungsi telinga, mendengar. oke. Pimpinan itu cuma satu. Matanya itu terbatas. Makanya fungsi intelijen, kepanjangan tangan dari pimpinan. Untuk apa? Melihat. Untuk mendengar apa yang terjadi di masyarakat. Iya. Itu loh. Jadi Iya. jangan sampai mata telinga, tapi nggak digunakan Nah, matanya, nggak digunakan telinganya, ya percuma saja. Ya, jadi data-data situasi apapun yang ada di lapangan itu dilihat oleh rekan-rekan dari intelijen di Polhut itu, gitu kan? Iya. Karena jangan sampai di sebuah tempat ada orang nebang kayu dibiarin, bukan dilihat, didengar, gitu kan? Setelah didengar, tugas kita tidak boleh menindak intelijen. Iya, oke Pak. Kasih tahu ke pimpinan, Pak, yang menebang si Anu, saya dengar dibawa ke sana. Iya. Nanti di Intel memberikan solusi kepada pimpinan. Lebih baik Pak Bapak cegat. Nah, nanti baru turun dari penegakan hukum. Oke, kalau gitu saya turunkan penegakan hukum untuk menyegat supaya jangan jalan. Nah, jadi intelijen itu kembali ya, kerjaan intelijen itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menggerakkan organisasi. Organisasi tanpa intelijen yakin bingung. Ya, Iya. sederhana sekarang contohnya. Mas Dian mau pergi ya dari Jakarta ke Bandung tanpa informasi. Kira-kira lancar nggak? Enggak Pak. Enggak. Tapi kalau Mas Dian tahu yang cepat pakai bus, lebih cepat pakai pesawat, agak cepat pakai kereta, yang lambat pakai sepeda. Silakan Pak Dian sebagai pengguna informasi, Iya. sebagai user sebuah organisasi, silahkan memilih. Begitu, Mas Iya, Dian. Pak. Itu jadi mata telinga itu bukan hanya matanya doang, tapi gunakanlah itu untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat, mendengar apa yang terjadi di masyarakat. Iya. Berarti intinya itu tadi intelijen itu dapat dimanfaatkan oleh pimpinan kita, unit kerja kita, institusi kita Iya, betul. untuk ini ya Pak, proses penyelidikan dan penindakan kasus pelanggaran Jadi kehutanan ya begini Pak ya. ya. Bukan dapat. Beda. Tadi Mas Dian menyampaikan dapat digunakan, Iya. tapi harus. Oh, Gitu loh. iya Pak. Harus digunakan oleh pimpinan. Pimpinan jangan seperti tadi contohnya Mas Dian. Mas Dian itu sebagai pimpinannya dalam diri mau ke Bandung. Kalau tanpa intelijen, Pak Dian gimana? Ya. Ngawur, kan gitu? Iya. Tapi kalau dengan intelijen, saya mau pakai UUS karena saya dikejar waktu. Iya. Nah, jadi begitu dalam penegakan hukum, intelijen harus ya menjadi sumber informasi bagi pimpinan, bukan penegak hukum saja, bagi pimpinan. Oh iya Pak. Jadi nanti penegak hukum bisa nyari sumber lain. Misalnya, contohnya gini, Pak, di Kalimantan itu banyak pembalakan liar, ya kan? Jadi saran saya, ya turunkan penegak hukum untuk menangkap si A, si B, si C. Saya dapat informasi itu, misalnya dari dinas kehutanan atau jangan dinas kehutanan ya, dari orang lain lah, masyarakat sekitar. Masyarakat. Tapi nanti penegak hukum bisa saja dapat informasi dari yang lain. Iya kan? Iya. Tapi tetap muaranya ke orang itu. iya. Gitu loh. Jangan itu. Jadi informasi dari Intel harus dipakai. Oke Pak. Karena Baik. pimpinan harus memakai intelijen. Kalau tidak pakai intelijen, susah. Iya. Baik Pak.
Jadi selama ini Pak, ada nggak Pak contoh konkretnya itu peran intelijen dalam membantu proses penegakan hukum kehutanan Pak? Oke ya. Iya Pak. Dan intelijen itu bahasa sederhananya informasi yang bernilai yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam mengambil kebijakan. Jadi bukan informasi aja. Nah, kenapa bisa bernilai? Karena didapat dari fakta dan data di lapangan. Ya kan? Ya. Oke, itu dulu. Nah, kemudian tadi bertanya, fakta apa yang bisa dilakukan di intelijen? Ya, saya di Bandung. Ya, rumah saya di Bandung. Ya, di Bandung itu di sana ada tempat wisata. Tempat wisata, baik. Tempat wisata di Ciwidey, Pangalengan, di Lembang, ya. Pertanyaan tadi Mas Dian apa? Contoh konkretnya Pak. Konkretnya Iya. ya, oke. Pertanyaan saya, kira-kira ayo. Mungkin ada Pak. Ada. Iya. Bu, kalau Pak Dian masih mungkin. Iya. Kemarin ya, dari peserta didik dari kehutanan itu saya bikin latihan satu. Ternyata ditemukan Pak pelanggaran masalah kehutanan. Oh, Cuma kita kan tadi kembali kepada usernya. oh iya. Kita hasil laporan itu kita kasihkan ke usernya. Iya. Perkara usernya mau diapa-apakan itu terserah kan Iya, gitu. oke. Itu salah satu contoh konkret yang saya kan di bidang pendidikan. Jadi saya sering menjadikan peserta didik ini ya alat untuk melakukan penyelidikan. Ya saya pakai sasaran apa praktek saya itu sasarannya. Yang kedua, hasil penyelidikan kemarin ya hektar Wih. sudah alih fungsi. Selama ini disangkanya itu tidak jadi apa-apa. Iya. Nah itu konkret ya, cuma kembali penindakan tergantung Oke Pak. ya. Jadi di penindakan kembali tidak mesti penegakan hukum. Ya. Baik Pak. Iya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan informasi seperti itu tadi Pak, selama ini kan stigma di masyarakat itu Intel itu kalau nggak berpura-pura jadi seorang penjual bakso, betul. penjual apa, Ya, tapi kan sebenarnya adalah ya Pak ya ilmunya yang sangat bermanfaat itu kan. Iya, Kan jadi perlu analisa juga kan ya Pak ya. begini, Bagaimana Pak itu Pak? begini, Pak Dian ya. Memang ya orang apa udah terpola dalam pikirannya karena informasi toh. Iya Pak. Informasi yang beredar di apa dunia maya terutama itu kalau ada orang pakai bakso Intel itu informasi. Jadi masyarakat itu hanya menerima bakso aja ya. Di sini saya boleh ya bocorkan sedikit ya. Iya, mari Ini Pak. saya dulu ilmunya versi dalam intelijen itu namanya cover. Cover ya Pak. Apa itu cover? Bahasa Indonesianya menyamar. Menyamar itu bagaimana? Menyamar itu satu merubah status. Kedua, merubah kebiasaan. Ketiga, menyatu dengan lingkungan. Oke lah yang tadi kan, tukang bakso boleh salah satunya. Kalau dia mau nyamarnya di warung, di pasar. Mohon maaf aja, di Intel Polri Pak, ada yang nyamar jadi wartawan. Berapa tahun dia jadi wartawan? 14 tahun Pak. 14. Bukan waktu yang sebentar. Ya luar biasa. Nah, jadi mungkin stigma-stigma bahwa Intel itu nyamar hanya sebagai tukang bakso, tukang koran, itu ya mungkin karena yang expose yang itu. Tapi sebenarnya dalam melakukan penyamaran, pengcoveran dari organisasi itu harus menentukan dulu. Sekarang di kehutanan, apa yang rawan? Banyak sih Pak. Misalnya pembalakan liar. Di mana? Di Kalimantan. Oke. Dapat dari mana data pembalakan liar di Kalimantan itu? Dapat dari mana? Dari data yang ada toh? Iya, betul. Setelah ada data kayak begitu, ya, kalau ingin berhasil, tunjuk anggota di Kalimantan.
kamu pura-pura jadi petani. Udah selesai. Oke, baik Pak. Berapa tahun Mm-mm. baru dievaluasi, Evaluasi, dianalisa iya. lagi. Baik, Karena Pak. dia selama di situ nyamar itu. Sekarang kalau nyamarnya di situ, kira-kira jadi tukang bakso nggak? Enggak sih Pak. Enggak, tentu minimal petani. Iya. Kalau ingin keren, jadi apa? Ayo. Eh, pembeli Jadi beras, iya. jadi kalau jadi pembeli hasil hutan, kira-kira jadi apa kabarnya? Jadi bos, Pak. Bos, ya. Gitu loh. Nah, itu karena masyarakat itu ya udah terframingnya seperti itu oleh informasi itu. Nah, jadi nanti silakan dari kehutanan ini cover apa yang cocok. Gitu. Baik Pak. Nah, itu. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan dan selama ini ada nggak sih Pak kendala ya dalam misalkan Baik. penanganan kasus di mana intelijen ini mengalami kendala apa sih gitu Pak? Baik, yang pertama ya, gini, tadi kalau berkaitan dengan cover ya, kendalanya yang rata-rata itu adalah di penyesuaian diri. Penyesuaian diri, oke. Cover itu bahasa lainnya mungkin kayak bunglon lah. Oh, ya. Kalau bunglon Baru nempel ya, di Pak. coklat, coklat, Coklat. karena gampang. Tapi sekarang, kalau kita, kebiasaan kita, misalnya Mas Dian ini kebiasaannya pegawai negeri sipil. Hmm, Kan setiap kelompok punya budaya. betul Pak. Nah, coba suruh cover di kelompok petani. Bisa nggak? Susah. Ayo, nggak bisa. Kan gitu. Jadi, di situ makanya harus dievaluasi dulu. Makanya cover itu ada latihannya. Gitu. Jadi, ada nggak kendala? Pasti ada. Kendala yang utama adalah penyesuaian diri Penyesuaian diri ya Pak ya. dengan lingkungan. Karena cover itu kan tadi saya sebutkan 3. Merubah status, merubah kebiasaan, menyatu dengan lingkungan. Oh, iya, iya. Kebiasaan-kebiasaan kita, Mas Dian gampang lah sekarang. Kalau curiga sama orang, panggil. Pak, gitu. Nanti kalau nengok bilang, siap. Itu pasti aparat. Itu loh. Tapi kalau, Pak, ya Pak. Nah, kira-kira siapa? Masyarakat. Ah, ya, Pak, ya. itu. Jadi, cover tuh kelihatannya gampang. Tapi kalau prakteknya, gitu. Makanya kalau perlu ada latihan-latihan tentang cover. Kegagalan pasti ada. Karena tim manusia tidak ada yang sempurna. Tapi biasanya kegagalan pada satu masalah itu. Penyesuaian diri dengan lingkungan. Iya, penting Gitu. banget itu Pak. Iya. Gini Pak, selama ini dalam mendukung kegiatan intelijen ini kan kita perlu koordinasi juga Pak dengan kepolisian, dengan instansi terkait lah Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Jadi gini, ya, kalau penegakan hukum ada criminal justice system. Oke, criminal justice system. Tapi itu kan itu sebagai rangkaian kegiatan itu. Iya. Dari penyelidikan, diteruskan ke penuntutan, diteruskan ke pengadilan. Iya. Itu udah baku itu. Jadi ada form-formnya, harus ada bagaimana yang harus dilakukan. Beda dengan intelijen. Di intelijen bukan sistem, tetapi komunikasi. Koordinasi. Ya. Makanya forum komunikasi intelijen. Nah, di situ terdiri dari beberapa instansi. Karena di Undang-Undang Intelijen Negara itu disebutkan intelijen sebagai koordinatornya adalah BIN. Iya, BIN. Oh, nanti ada intelijen kehutanan, ada intelijen Polri. Itu nanti ada semacam forum. Forum. Ya, forum komunikasi intelijen. Oh, iya. Makanya kalau di daerah disebut Porkominda. Nah, kalau di pusat ini Porkominpus. Oke, nanti dari kementerian-kementerian itu. Nah, itu. Jadi di situ nanti di sana kita tukar menukar informasi. Bukan si A merintah si B merintah si C. Tapi di situ hanya forum. Kalau BIN itu hanya sebagai koordinatornya. Ya. Karena amanat undang-undangnya seperti itu. Nah, saat tukar menukar itu, disitulah peran tadi sebagai mata dan telinga bermain. Nanti Mas Dian begitu kumpul, mungkin mendengar dari kelautan, misalnya di Tanjung Priok banyak kayu lewat, tapi saya nggak lihat dari Intel, Polhut, kan gitu. Iya. Nah, itu kan diterima oleh Pak Dian. Iya. Nah, itu sebagai informasi buat Pak Dian pada saat melaksanakan
forum. Forum, oke, Pak. Ya, nah itu jadi ada di situ koordinasi kita itu ada dalam forum komunitas intelijen, Iya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. iya. Gitu. Baik, Pak. Di era sekarang ini kan kejahatan kehutanan lah ya Pak khususnya Iya. semakin berkembang ya Pak. Oh iya, setiap saat. Bagaimana Pak itu saran Bapak untuk agen intelijen kehutanan ini biar bisa mengikuti perkembangan kejahatan kehutanan sehingga bisa menurunkan kegiatan kejahatan kehutanan itu Pak. Oke. Iya. Kembali ya, kita bisa menentukan langkah kita kalau sudah ada data dan fakta. Iya Pak. Jadi sekarang Intel Kehutanan bagaimana? Kumpulkan dulu data dan fakta itu. Oke Pak. Iya. Setelah data dan fakta baru dianalisa. Ya. Dulu zaman saya ya tahun 90-an gitu. Saya kebetulan tugas di Sumatera. Ya. Itu pembalak itu cuma beberapa. Sekarang sudah banyak. Jangan dibilang sekarang udah hilang, makin banyak. Karena apa? Jumlah penduduk yang banyak menuntut kebutuhan hidup. Iya. Itu rumus dasarnya. Karena begitu kita datangin mereka, ya kalau yang kecil-kecil itu hanya untuk kebutuhan perut. Iya. Gitu kan? Iya. Yang kedua, kalau yang gede-gede, bukan untuk perut saja. Nah, itu ya. Jadi itu. Konten juga kali Pak ya. Itu. Nah, perkembangan itu sekarang lain lagi, ya. Perkembangan itu akan lebih cepat. Karena sekarang sarana komunikasinya gampang. Iya. Itu. Jadi, contoh, ya. Dulu itu kalau mau nebang itu paling pelakunya itu dalam satu RW lah. Iya. Sekarang itu udah antar desa pelakunya itu. Iya. Kok bisa antar desa itu? Karena dia pakai komunikasi. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah orang kehutanan harus pandai cyber? Nah, itu Pak. Gimana Pak? Harus. Karena sekarang eranya era komunikasi. Era informasi. Jangan sampai penjahatnya hubungannya lewat dunia maya. Nah, kitanya komunikasinya masih pukul kentong itu kan nggak nyambung gitu ya. Nah, sekarang itu ada cyber. Loh, mohon maaf aja. Hutan kita kan masih banyak. Iya, Pak. Di mana ada semut, di mana ada gula, di situ ada semut. Semut. Itu loh. Jadi tidak mungkin lah gitu ya. Cuma kembali jenis-jenisnya nanti bisa berubah kan gitu. Iya. Oke. Oke Pak Budi, terima kasih Baik. Pak Budi atas ilmunya Ya. untuk kesempatan kali ini. Semoga Bapak sehat selalu. Dan saya juga mohon maaf kalau dalam acara ini ada salah kata atau perbuatan saya. Dan terima kasih juga buat para pendengar podcast Gakum. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Gakum dan jangan lupa untuk subscribe ya di sini.